Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Aulia. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1C dengan NIM 12140100138. Hari ini, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1 mengenai Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pembahasan pertama berupa biografi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di Makkah. Dengan nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy. Ia merupakan keturunan besar dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Marwah. Sebutannya adalah Abu Abdullah. Sejak kecil, ia dikenal dengan pribadinya yang baik dan soleh, sehingga Rasulullah mengaguminya. Utsman bin Affan masuk Islam pada umur 34 tahun. Karena pilihannya tersebut, Khalifah Utsman bin Affan menerima siksaan yang pedih dari pamannya yang bernama Hakim. Selain itu, Utsman bin Affan memiliki julukan Dzun Nurain yang berarti pemilik dua cahaya, karena ia menikahi kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di usianya yang ke-70 tahun. Ia merupakan khalifah yang paling lama memerintah di antara 3 khalifah lainnya, yaitu selama 12 tahun. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada umurnya yang ke-82 tahun. Selanjutnya, proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sakit, terbentuklah dewan yang bernama Ahlul Halli wal Aqdi yang terdiri atas Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, serta ditambahkan salah seorang putra Umar pada dewan ini. Namun, ia tidak memiliki hak untuk memilih ataupun hak untuk dipilih. Tugas pokoknya yaitu menentukan siapa yang layak menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf berinisiatif mengadakan musyawarah yang akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Musyawarah tersebut berlangsung pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dan dilantiknya Utsman bin Affan pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Selanjutnya adalah perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi pembelotan di beberapa daerah yang ditimbulkan oleh pendukung pemerintah lama. Pemerintah lama adalah pemerintah yang dijalankan di daerah tersebut sebelum Islam masuk ke dalamnya. Pemerintah Islam berhasil memberantas pembelotan tersebut serta sekaligus melakukan perluasan wilayah dilanjutkan kepada kota-kota besar yaitu Hisraf, Kabul, Ghazna, Balkh, dan Turkistan. Daerah-daerah lainnya yang melakukan pemberontakan adalah Khurasan dan Iskandariyah, namun keduanya berhasil diredakan oleh pasukan Islam. Maka, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, perluasan wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Islam meliputi Barqoh, Tripoli Barat, sebagian selatan negeri Nubah, Armenia, dan beberapa bagian Tabaristan, termasuk Hisraf, Kabul, Ghazna, Balkh, dan Turkistan. Selanjutnya adalah pembangunan angkatan laut. Pembangunan ini dilatar belakangi oleh rencana Khalifah Utsman untuk mengirimkan pasukannya ke Afrika, Mesir, Siprus, dan Konstantinopel yang mengharuskan pasukannya melewati laut. Pembangunan armada pertama ketika Syria harus menghadapi serangan-serangan angkatan laut dari
bangsa Romawi di daerah pesisir provinsinya. Saat itu gubernur Syria adalah Muawiyah. Hal-hal yang mengharuskan pembentukan angkatan laut ini adalah keberangkatan pasukan ke Siprus dan serangan-serangan bangsa Romawi dari lautan sehingga Mesir jatuh ke tangan bangsa Romawi. Akhirnya, bangsa Romawi berhasil dikalahkan pada tahun 651 Masehi dengan kepemimpinan Amr bin As di Mesir. Selanjutnya, pendewaan Mushaf Utsmani. Akibat tersebar luasnya wilayah Islam menyebabkan terjadinya perbedaan dalam qiraat dan qori yang sampai kepada mereka. Dan bacaan itu tercampur dengan kesalahan namun tetap dipertahankan di beberapa daerah. Karena itu, Khalifah Utsman meminta mengumpulkan mushaf Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Mushaf ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan bantuan Zaid bin Tsabit dan beberapa sahabat lainnya, Khalifah Utsman menghimpun kembali ayat Al-Quran berdasarkan salinan yang ia pinjam dari Hafsah. Dan salinan itu ditulis dengan bahasa Quraisy. Selesai penyalinan Al-Quran, mushaf yang telah ditulis dikembalikan lagi kepada Hafsah. Kemudian, Utsman mengirim salinan mushaf ke berbagai daerah Islam. Setelah itu, ia memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf lainnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Khalifah Utsman mengirimkan satu salinan ke Syam, satu salinan ke Mekah Al-Mukarramah, satu salinan ke Bahrain, dan satu salinan ke Yaman, kemudian satu salinan lagi ke Mesir. Dan beliau menyisakan satu salinan di Madinah. Selanjutnya, Utsman membuat kriteria yang begitu teliti dan ketat yang dijadikan acuan dalam menyalin Al-Quran. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak menuliskan sesuatu di dalam mushaf kecuali diyakini bahwa itu benar-benar ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi pada waktu pemeriksaan terakhir Jibril. Kedua, mencakup pada satu bahasa saja dalam penyalinan, yaitu bahasa Quraisy, sebab Utsman berpesan kepada mereka, jika engkau berselisih pendapat dengan Zaid dalam hal Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Ketiga, mengurutkan ayat-ayat dan surat-surat sesuai dengan apa yang datang dari Nabi, yaitu urutan yang sudah dikenal sekarang ini. Keempat, mengosongkannya dari titik dan syakal. Kemudian yang kelima adalah mengosongkan dari syarah dan tafsir yang sebelumnya telah ditulis oleh para sahabat di sela-sela ayat. Selanjutnya adalah konflik dan kemelut politik Islam. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pemerintahannya ini terbagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Sedangkan pada periode kedua, 6 tahun terakhir merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Pengangkatan keluarga Utsman sebagai pejabat negara memunculkan protes keras dari umat dan menganggap Utsman melakukan nepotisme dalam pemerintahannya. Selain itu, banyak para pejabat yang melakukan banyak penyimpangan dari ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Walid ibnu Uqbah yang pernah melaksanakan sholat subuh 4 rakaat karena dalam keadaan mabuk. Selain itu, penyebab dari protes kerasnya masyarakat adalah diangkatnya Marwan ibnu Hakam yang menggerakkan roda pemerintahan, sedangkan Khalifah Utsman hanya menyandang gelar khalifah saja. Lalu, tanah Fadak yang pernah disengketakan oleh Fatimah dengan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dimasukkan menjadi milik pribadi oleh Marwan ibnu Al-Hakim. Puncaknya adalah ketika berbagai pemberontakan terjadi hingga membunuh Khalifah Utsman ketika ia sedang membaca Al-Quran di rumahnya pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi pada usianya yang ke-82 tahun. Maka, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah sebelum masa pemerintahan Utsman bin Affan, pemerintahan dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Era Umar bin Khattab ini disebut dengan abad keemasan Islam, karena pada masa pemerintahannya ia cukup banyak menentukan hal-hal yang baru. Salah satunya adalah penentuan tanggal Hijriah yang berlanjut hingga sekarang. Adapun keberhasilan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah Islam dan menghentikan beberapa pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah. Kemudian, pembentukan armada angkatan laut pertama semasa Islam. Kemudian, menyempurnakan mushaf Al-Quran agar terhindar dari perbedaan dan kesalahan dalam membacanya. Adapun faktor yang melatar belakangi kemunduran kekhalifahan Utsman bin Affan adalah adanya sistem nepotisme dalam pemerintahan Kekhalifahan Utsman bin Affan memunculkan protes keras dari masyarakat. Kemudian, Utsman bin Affan hanya menyandang gelar sebagai khalifah, sedangkan yang menggerakkan pemerintahan adalah Marwan ibnu al-Hakim. Lalu, adanya kemunculan provokator, salah satunya adalah Ibnu As-Saba. Yang terakhir adalah persaingan yang terjadi di antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Karena Khalifah Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah, maka ada beberapa pihak yang tidak mendukungnya saat ia menjadi khalifah. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.